Halo semuanya, selamat datang di Pengamat Fest 2020 bersama saya Rahman Rizan, moderator pada sesi webinar kali ini. Sebelum kita masuk ke sesi webinar, persilakan saya untuk bisa memperkenalkan apa itu Pengamat Fest. Pengamat Fest dibuat oleh Pengamat Negeri, media platform yang dibuat untuk abad ke-21. Kami berharap pemuda bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyuarakan pendapat, menyuarakan suara untuk melawan kejahatan. Oleh karena itu, Pengamat Fest mengusung slogan Time is up, let's speak up untuk mengajak kita semua untuk bisa bersuara. Hari ini saya sudah kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, teman saya sendiri juga, yaitu adalah Rifki Fadilah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Kak? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Raihan? Sehat juga, Alhamdulillah. Gimana nih masa-masa pandemi COVID kayak gini, banyak yang keganggu nggak? Atau justru Kakak? Wah, kalau dibilang banyak yang keganggu, pasti banyak banget yang keganggu. Banyak rencana-rencana yang harus terpaksa mundur dan lain sebagainya. Yeah. Tapi ya, keadaan ini tentu nggak bisa lah kita jadikan terus-terusan sebagai penghalang. Kita lihat banyak kesempatan, kita banyak yang berubah, shifting dari yang awalnya kita kegiatan-kegiatan offline, kita sekarang lebih banyak kegiatan online, dan alhamdulillah inovasi terus berjalan, kita terus bergerak supaya nggak menghilangkan semangat kepemudaan. Yap, benar sekali Kak. Sebelum kita lanjut menuju ke perbincangan pokok pembahasan ya, saya ingin meng-highlight sedikit CV dari seorang Rifki Fadilah. Rifki Fadilah sekarang kuliah atau menjadi mahasiswa di Universitas Paramadina, benar Kak ya? Betul. Sekarang Rifki Fadilah sudah masuk ke semester 6 dan mengambil jurusan hubungan internasional. Beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan dan juga pengalaman di berbagai bidang. Salah satunya adalah menjadi Abang None Buku Jakarta Selatan di 2019. Dan beliau juga menjadi Mojang Jajaka Remaja Kabupaten Bogor di 2017-2018. Dan juga sekaligus menjadi tourism ambassador-nya. Lalu beliau menjadi the best student council president in Indonesia di 2017, presented by the Institute of Leadership Development UI. Beliau juga selama ini berkecimpung di berbagai banyak kegiatan. Salah satunya adalah Project Management Intern di Sejuta Cita Indonesia hingga sekarang, dan juga menjadi Chief of Coordinator dari Memutuskan Indonesia Project hingga sekarang juga, dan juga masih di sekarang juga itu di Project Management Consultant di Human Development Universitas Indonesia, dan juga menjadi Official Youth Instructor PU Kabupaten Bogor. Dan pengalaman organisasi beliau menjadi Ketua Forum OSIS Nusantara di 2017 dan 2018, dan juga Rumah Millennials di 2020, Youth of Indonesia di 2019 hingga sekarang. Dan masih banyak sekali organisasi, pengalaman beliau, pencapaian beliau selama berkarir di Indonesia tentunya. Ataupun di mungkin beberapa achievement ini luar biasa. Dan juga beliau mahir di bahasa Indonesia tentunya, Inggris, dan juga bisa berbahasa Rusia dan Belanda. Oke, mungkin itu highlight sedikit CV summary dari seorang Rifki Fadilah. Tentunya saya cuma bisa meng-highlight sedikit saja, tidak bisa semuanya. Dan diskusi webinar Pengamat Fest 2020 kita buka bersama Rifki Fadilah dengan pokok pembahasan sebesar apa pengaruh pemuda di era sekarang. Mungkin saya bisa mulai dari definisi pemuda dari seorang Rifki Fadilah sendiri. Apa Kak, menurut Kakak definisi pemuda itu? Oke, definisi pemuda, apa itu pemuda? Oh ya, Ryan, terima kasih tadi sudah diperkenalkan, dibacakan highlight dari CV.
mengenai definisi pemuda, kita tergantung nih kita mau lihatnya dari mana. Kalau misalnya lihatnya secara formal mengenai definisi diambil dari Undang-Undang Kepemudaan, pemuda itu adalah masyarakat yang berusia 15 hingga 30 tahun. Begitu. Itu itu definisi sakleknya seperti itu. Tapi saya kemarin dengar cerita dari salah satu guru saya di Academy Trainer ketika dia mengisi sebuah training yang isinya adalah rata-rata sudah di atas 30, dia ditanya apakah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah pemuda? Semuanya diam. Diam karena urusan usia tuh udah saklek ya, udah bukan ini lagi. Tapi ketika diperjelas lagi, Bapak Ibu sekalian, pemuda adalah orang-orang yang semangatnya masih muda, jiwanya masih muda untuk bisa terus berkontribusi, berinovasi untuk kemajuan diri dan kemajuan bangsa. Apakah Bapak Ibu sekalian adalah pemuda? Semuanya langsung sepakat bahwa kita semua adalah pemuda. Jadi siapa itu pemuda? Pemuda adalah orang-orang yang masih semangat terus untuk berkontribusi, berinovasi, untuk mengembangkan diri dan mengembangkan bangsa ini. Itu pemuda, Rayhan. Oke. Saya mungkin dapat poinnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu sebagai mungkin seluruh rakyat Indonesia ya, khususnya gara-gara kita membicarakan tentang sebesar Indonesia, bahwa memang sebagai pemuda kita harus bisa berkontribusi ya, menciptakan sesuatu, berinovasi, berani mengambil resiko. Itu memang sangat penting. Dan dari Kak Rifki sendiri, kan kita sudah mereview lah sedikit tentang CV dari seorang Rifki Fadilah. Begitu banyak pengalaman organisasi yang kakak lakukan gitu. Apa harapan kakak saat mengambil amanah tersebut di berbagai organisasi? Tentunya kan banyak sekali hal yang juga harus ditinggalkan kan, seperti itu. Jadi apa yang membuat kakak gua bakal banyak berkecimpung di organisasi? Apa kak? Oke. Sebetulnya dari itu semua saya nggak ada ini ya, aku nggak ada alasan-alasan khusus, tapi itu semua berangkat dari keresahan. Kita merasa resah nih, sekarang kita ngeliat-liat waktu itu teman-teman sekitar waktu itu masih kayak sesederhana, mereka masih bingung kayak misalnya apa sih yang harus kita lakukan, apa sih sebetulnya kesukaan gua gitu, apa sih misalnya minat dan bakat gua nih apa, kayak gitu. Sesimpel itu mereka masih bingung. Nah, ketika kita lihat lagi ke wilayah yang lebih luas, ternyata memang masalah ini nggak cuma sedikit, masalah ini ada di mana-mana, masalah ini dan sangat luas. Nah, Rayhan, melihat ini kan jadi sesuatu yang menyeramkan ya sebetulnya. Kalau saya sendiri melihat ini sesuatu yang menyeramkan. Kenapa? Karena kita tahu mungkin ada narasi bonus demografi, isu bonus demografi di mana katanya 2020 hingga 2035 ini usia pemuda atau masyarakat dengan usia produktif jauh lebih banyak daripada usia non produktif. Berarti kan sederhananya pemudanya banyak gitu. Ditambah bonus demografi ini, kita bertemu juga dengan bersinggungan dengan yang namanya revolusi industri, modernisasi dan lain sebagainya. Di mana lapangan-lapangan pekerjaan banyak digantikan dengan otomatisasi, mesin, teknologi, kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Ini kontradiktif, Rayhan. Jadi ketika lapangan pekerjaan banyak digantikan dengan otomatisasi, sedangkan Indonesia mendapatkan yang namanya ini tenaga kerja, lapangan kerja, angkatan kerja ini lagi banyak-banyaknya, pemuda ini lagi banyak-banyaknya. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, ya mau gimana caranya disebut bonus kalau nanti ternyata angkatan kerjanya, pemuda-pemudanya malah mereka sendiri nggak tahu apa sih minat bakat gue, apa sih passion gue, apa sih keunggulan gue. Kalau misalnya itu terjadi, mereka tidak bisa mengembangkan diri, bukan bonus demografi namanya, bencana demografi. Begitu. Oke, berarti itu keresahan dari situ. Berarti sebuah yang dikatakan sebuah bonus demografi itu terjadi pada saat memang pemuda di era nanti itu memang bisa kompeten ya, mempunyai value yang luar biasa, yang cukup bisa kompetitif untuk bisa bersaing. Betul. Bisa disebut bonus itu ketika setidak-tidaknya tidak membebani gitu. Yeah. Jadi kita keinginannya bisa membantu teman-teman sekitar, membantu seluruh pemuda di Indonesia supaya yuk kita kenali diri kita sendiri, kita pahami apa sih minat dan bakat kita, apa sih keahlian kita, supaya di Indonesia tidak terjadi yang namanya bencana demografi. Si bonus demografi ini tidak turns out menjadi bencana demografi. Gitu. Iya, benar sekali. Berarti memang ini menjadi persoalan bagi pemuda itu sendiri ya, Kak, untuk bisa bagaimana
bisa ya mengembangkan diri terus dan fluency of ideas ya. Jadi terus bisa berinovasi dan memberikan ide yang luar biasa bagi Indonesia juga tentunya. Betul. Oke, kita lanjut ke Kak Rifki dulunya deh. Maksudnya karena saya masih amazed dengan begitu banyak organisasi yang Kakak ikuti, salah satu yang paling besar kan adalah Forum OSIS Nusantara, FON. Betul. Kenapa Kakak mau dan memang terjun di Forum OSIS Nusantara yang sama-sama kita tahu bahwasanya itu organisasi yang masif, yang sangat besar sekali gitu. Apakah itu menjadi sebuah Kakak melihatnya sebagai sebuah opportunity untuk Kakak sendiri, walaupun Kakak harus meninggalkan beberapa hal yang lain? Oke, ngomong-ngomong soal jumlah organisasi ya, mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih banyak juga kontribusinya, keaktifannya. Tapi kalau ditanya apa sih tujuannya ikutan waktu itu Forum OSIS Nusantara? Gini Ryan, saya ini orangnya gampang resah, overthinker, a very overthinker. Sedikit-sedikit tuh dipikirin apa aja dipikirin. Nah, ikut Forum OSIS Nusantara pun berangkat dari keresahan. Seperti tadi, kenapa pengen berkontribusi dalam kepemudaan menjadi Youth Empowerment Advocate adalah karena resah. Nah, begitupun dengan kenapa ingin ikut Forum OSIS Nusantara, karena resah. Gini, jadi ceritanya dulu saya ini aktif OSIS dari SMP. Ikut, lanjut ke SMA. Ketika SMA jadi ketua OSIS di sekolah. Nah, di sekolah ini benar-benar merasa resah. Kok OSIS di sekolah gua nih kayaknya agak-agak aneh nih, agak-agak nggak bagus nih. Kalau kasarnya dibilang bobrok nih. Kenapa nih seperti ini? Merasa resah, pengen tahu di sekolah lain gini juga nggak sih? Seperti apa sih di sekolah lain? Karena penasaran, akhirnya kita ikut ke Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor. Masuk jadi pengurus di sana, berdinamika beberapa lama. Lagi-lagi merasa resah, kok Kabupaten Bogor seperti ini ya? Seperti apa sih kota kabupaten lain? Kita pengen tahu. Akhirnya naik lagi, masuk ke Forum OSIS Jawa Barat. Begitu. Di Jawa Barat berdinamika beberapa lama, lagi-lagi merasa resah. Pengen tahu provinsi lain seperti apa ya? Provinsi lain ada nggak ya yang seperti ini? Lebih baik atau enggak ya? Sistemnya seperti apa ya? Akhirnya nemu informasi Forum OSIS Nusantara, masuklah kita. Karena benar-benar pengen tahu dan nggak mau terus-terusan overthinker, nggak mau terus-terusan overthink, nggak mau. Jadi akhirnya mencoba masuk ke Forum OSIS Nusantara. Jadi alasan dari masuk ke Forum OSIS Nusantara adalah salah satunya karena resah ya? Pengen tahu keadaan provinsi lain seperti apa. Oh gitu, ya benar sekali. Jadi semua yang Kakak lakukan memang mungkin gara-gara ada timbul berbagai pertanyaan kali mungkin Kak ya. Jadi gara-gara tadi Kakak keresahan tadi itu, jadi justru pingin banyak muncul pertanyaan, jadi pingin banyak tahu. Betul. Iya, benar sekali. Jadi saat menjadi ketua FON pada 2018 Kak ya periodenya? Betul, 2017-2018. Ya, apa suka dan duka yang Kakak temukan di sana? Karena kan pasti banyak sekali ketemu dengan pemuda-pemuda yang lain ya. Kita tahu juga pemuda mungkin di usia-usia kita tuh masih idealis banget mungkin. Iya, parah mati-matiin idealis semua anak-anak SMA waktu itu. Anak-anak yang masih ketua OSIS kan gitu di Forum OSIS Nusantara tuh. Suka dukanya apa? Mungkin pertama gini. Saya pribadi waktu itu nge-highlight masuk ke Forum OSIS Nusantara, isinya adalah ketua OSIS semua gitu. Ketika menjadi ketua dari Forum OSIS Nusantara, artinya menjadi ketua dari para ketua gitu. Nah, dinamika itu yang saya temukan cukup berat, karena gimana ya, ketika kita memimpin satu organisasi di sekolah aja misalnya, kita banyak dinamika yang namanya dia misalnya agak males kah, atau misalnya dia beda pendapat lah dan lain sebagainya. Yang namanya di Forum OSIS Nusantara itu perbedaan pendapat muncul semua. Dari misalnya 79 anggota dalam satu kali rapat ya akan ada 79 pendapat. Begitu. Beda-beda semua. Karena pertama tadi itu, semuanya ketua-ketua. Kedua, kita berangkat dari lingkungan geografi yang berbeda. Kita lintas pulau, ada dari Sumatera, Kalimantan, dari Maluku, Aceh dan lain sebagainya, semuanya ada. Begitu. Jadi memiliki background dan alasan pemikiran yang berbeda-beda pula. Gitu. Jadi dinamikanya berat di situ, berat bagaimana pengelolaan personelnya supaya kita bisa satu suara, satu frekuensi dan lain sebagainya. Itu cukup menarik dan sangat menjadi pelajaran lah. Forum OSIS Nusantara menjadi salah satu milestone terbesar dalam hidup saya.
Untuk sukanya tentu ini banyak juga sukanya, karena tadi Forum OSIS Nusantara itu kan forum nasional ya. Jadi kita banyak dapat kesempatan untuk berdinamika dengan orang-orang yang cukup keren lah. Kayak misalnya kita biasa misalnya rapat dengan beberapa pejabat-pejabat daerah seperti itu untuk dinas-dinas pendidikan dan lain sebagainya. Kita juga terbiasa untuk diajak kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang cukup besar juga, karena ada kepentingan dengan siswa di seluruh Indonesia misalnya, kita seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, berdinamika, rapat, menyatukan pendapat, musyawarah, mufakat dan lain sebagainya, menjadi dinamika yang sangat menarik dan menjadi pembelajaran yang super keren lah, begitu. Iya. Gitu kurang lebih. Saya terus membayangkan bagaimana sebuah idealisme itu bergabung pada saat rapat itu mencekam sekali untuk bisa menjadi orang yang harus menjadi di sisi tengah antara seluruh idealis itu, luar biasa. Iya. Oke. Karena font itu besar dan juga seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwasanya begitu banyak sekali persoalan dinamika yang terjadi di sana. Dan juga kan pada saat itu kakak bukan di font doang, gitu. Pasti kakak ada juga di beberapa hal yang lain. Saya di periode 2017-2018 itu merupakan periode tersibuk, karena dalam satu rentang tahun yang sama 2017-2018 saya jadi ketua OSIS, saya pengurus forum OSIS kabupaten, forum OSIS provinsi, dan menjadi ketua di forum OSIS Nusantara. Oke. Nah, itulah tadi misalnya kayak organisasi kan kakak banyak banget kan, dan bukan berarti kan kita meninggalkan beberapa hal yang lain kan. Betul. Seperti itu. Kakak harus punya kewajiban untuk sekolah dan lain. Apakah ada beberapa hal yang maksudnya jadi kakak tinggalkan yang penting, atau ya mungkin yang menjadi pertanyaan paling penting saya, apakah akademik kakak sangat terganggu, atau justru gara-gara kakak sudah tahu resikonya akan apa, kakak mau nyusun strategi gimana? Apakah terganggu atau tidak? Begini, kalau dibilang terganggu atau tidak, terganggu gitu, Ryan. Jadi saya beberapa kali cerita sama teman-teman kalau ditanya, Pak, organisasi itu apa sih? Organisasi itu sesederhana tempat kita berkorban dan berjuang. Ada yang namanya pengorbanan dalam organisasi itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk aktif di beberapa organisasi atau aktif di salah satu bidang, berarti ada bidang lain yang kemungkinan besar akan kita korbankan, gitu. Nah, dan juga dalam kalau pertanyaan dalam bidang akademik, untuk saya pribadi, saya bukan orang yang jujur saya bukan orang yang menomorsatukan akademik. Bahkan saya dari SMA punya prinsip passion first, academic later, gitu. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Jadi dinomor duakan, tetap saya kerjakan. Kalau dibilang terganggu atau enggak, terganggu. Bahkan di kelas 3 SMA, kelas 12 saya sempat dapat ultimatum lah bisa disebut. Waktu itu salah satu kesiswaan saya bilang, Rifki, kalau kamu seperti ini terus, kamu bisa tidak saya luluskan. Gitu. Kenapa? Karena akumulasi dispensasi saya waktu itu sangat-sangat banyak dalam rentang 1 tahun di kelas 12. Gitu. Jadi sempat terancam untuk tidak lulus. Tapi pertimbangannya karena ini masih bisa dipegang, ini masih belum masih nggak melebihi batas maksimal, kita masih bisa lanjutkan gitu. Kalau dibilang terganggu, menyisihkan yang penting atau tidak tergantung juga ya, karena skala penting atau tidak itu bagi semua orang kan beda-beda. Karena tadi passion saya bukan di bidang akademik, jadi saya tidak begitu menganggap akademik itu sesuatu yang penting. Yang penting adalah dalam akademik kita bisa terus catch up, kita bisa terus mengikuti gitu. Dan alhamdulillah sih selama sekolah nggak pernah yang namanya keluar dari top 10 di kelas. Bahkan ketika kelulusan pun masuk, kalau nggak salah di paralel jurusan itu saya di ranking 15 gitu. Jadi masih menjaga lah, nggak begitu ketinggalan jauh. Iya, benar sekali. Berarti itu mungkin poin yang paling penting adalah karena kan begitu banyak banget Kak sebenarnya pemuda ya, apalagi di usia-usia yang rentan SMA sampai mungkin kuliah juga gitu, banyak sekali meninggalkan akademiknya, kewajiban yang mungkin ya harus dilakukan sebenarnya
beralaskan gara-gara gue ikut organisasi, gue gini, gue sibuk ini segala macem. Betul. Tapi yang penting kita mengerti pengaturan skala prioritas, mana yang lebih penting untuk diri kita, dan kita ngerti juga yang namanya konsekuensi. Ketika kita memilih hal tersebut, kita paham apa yang akan terjadi pada kita gitu. Jadi saya nggak dengan keadaan seperti itu ya, saya nggak bisa berkesempatan tuh yang namanya misalnya bisa belajar ngambis, ikut olimpiade dan lain sebagainya. Saya nggak bisa berkesempatan untuk itu, nggak bisa banget. Ya. Berarti memang skala prioritas itu ya nggak apa-apa ada, tapi ya yang penting jangan meninggalkan gitu, kayak jangan menelantarkan ya bahasa. Iya, jangan dibuang, tapi tetap dipegang. Iya, tetap dipegang ya, tetap dilaksanakan. Oke, dapat kita poinnya. Nah, FON kan sebuah organisasi yang besar dan juga begitu banyak proyek-proyek yang kakak lakukan juga, salah satunya juga memutuskan Indonesia dan mungkin berbagai proyek yang lain. Kakak merasa sudah bisa berkontribusi nggak sih pada saat pelaksanaan proyek itu atau pada saat melaksanakan amanah di organisasi? Apakah kakak sudah merasa bisa berkontribusi untuk negara ya, untuk bisa memberikan kritik misalnya, atau mungkin ya banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya? Apakah kakak sudah merasakan itu? Oke. Kita sepakati dulu, kita biar satu frekuensi dulu, apa nih definisi dari berkontribusi itu. Kalau misalnya definisi dari berkontribusinya adalah kita bekerja sama langsung dengan pemerintah, dengan misalnya memberi rekomendasi kebijakan dan lain sebagainya, saya bilang jelas tidak. Saya nggak ke situ arahnya gitu. Okay. Tapi berkontribusi di sini adalah, jadi kita sama-sama pahami tadi dinamika atau masalah dari kepemudaan ini sangat-sangat kompleks, sangat-sangat berat, nggak bisa diurus oleh satu pihak saja. Bahkan saya bilang untuk diurus sama pemerintah saja nggak cukup. Pemerintah nggak kuat untuk memegang semua pemuda, gimana caranya supaya bisa berkompeten, berkualitas, dan lain sebagainya. Makanya kerja seperti ini adalah kerja semua pihak yang memang mau terjun di dalamnya, dan kita bisa sama-sama berkolaborasi, berkontribusi. Salah satunya tadi di Forum OSIS Nusantara, tadi ada memutuskan Indonesia dan lain sebagainya. Menurut saya ini merupakan salah satu upaya juga untuk kita sama-sama membantu pemerintah, meringankan kerja pemerintah, supaya kita bisa sama-sama menyiapkan para pemuda agar bisa menjadi aktor utama dalam pemanfaatan bonus demografi begitu. Tadi misalnya ada di Forum OSIS Nusantara dulu deh. Forum OSIS Nusantara waktu itu 2017-2018 ya. Waktu itu tuh lagi ada cukup banyak bencana alam saat itu. Kalau nggak salah ada bencana Palu, ada bencana Banten, ada bencana dan lain sebagainya. Kita kurang lebih berhasil mengumpulkan 40 juta rupiah dalam bantuan sosial. Kita salurkan ke Palu, kita salurkan ke Banten, kita salurkan kemana kita salurkan, semuanya kita salurkan. Gitu, itu salah satu upaya kita untuk meringankan beban pemerintah. Selain itu juga sekarang ini sejak bulan Maret 2020 kita sedang garap proyek survei nasional memutuskan Indonesia. Memutuskan Indonesia ini juga menurut saya merupakan salah satu upaya kita untuk membantu kerja pemerintah. Jadi kita ingin memetakan, kita ingin mengidentifikasi apa sih sebetulnya kebutuhan pemuda di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Gitu. Jadi kalau dibilang sudah membantu atau belum, saya nggak tahu pemerintah terbantu atau enggak. Tapi so far selama ini kita selalu berusaha untuk membantu meringankan kerja pemerintah supaya kita bisa sama-sama merasakan yang namanya Indonesia Emas di 2045 nanti. Iya. Oke. Itu poin-poin yang sangat luar biasa dan memang sebagai pemuda kita nggak bisa terus memikirkan tentang diri kita pribadi ya pada saat kita melaksanakan sebuah proyek atau organisasi. Di saat kita mempunyai power mungkin untuk misalnya bisa mengadakan galang dana ataupun berbagai hal yang bisa setidaknya membantu lingkungan kita. Ya menurut saya pribadi kontribusi ya berarti kita bisa membantu ataupun bisa ikut dalam perbaikan di berbagai lingkungan khususnya negara kita. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari pengalaman Rifky Fadilah sendiri mengikuti begitu banyak organisasi, proyek ya, semua segala macam tadi yang kita sudah bahas, itu kan pasti perlu analytical thinking dan critical thinking yang luar biasa. Bagaimana caranya seorang Rifky Fadilah untuk bisa mengasah itu? Cara untuk mengasah saya sebetulnya ini clue-nya udah diceritakan dari awal. Dari pertama, ini semua merupakan proses dari analytical thinking. Critical thinking semuanya sudah diceritakan. Tapi to make it explicit, bagaimana caranya adalah kita harus membiasakan yang namanya keresahan-keresahan itu jangan cuma jadi keresahan aja.
ketika kita memikirkan sesuatu, kita resah pada sesuatu, kita bertanya-tanya pada sesuatu, jangan cuma jadi ya udah cuma dipikirin aja. Misalnya kan biasanya ada ini apa terkenal tuh jam 2 jam 3 malam waktu-waktunya overthinking, anxiety gitu. Nah, pikiran-pikiran yang muncul ketika itu di jam-jam malam itu jangan cuma dipikirin besoknya udah lepas gitu. Jadi kalau saya pribadi, betul, saya juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Setiap jam 1 malam, jam 2 malam, saya kan nocturnal juga ya. Jadi kalau misalnya malam tuh biasanya jam 3, jam 4 tuh masih belum tidur gitu. Nah, setiap jam-jam tersebut tuh ada aja pikiran. Mau apapun tuh, wah banyak deh, semuanya dipikirin. Nah, ketika muncul pikiran-pikiran tersebut, saya membiasakan diri untuk ambil kertas, ambil pulpen, coret-coret, mind map. Oh, apa nih yang saya pikirin? Saya memikirkan tentang A. Kenapa sih saya memikirkan tentang A? Lalu apa supaya kita hal A ini bisa lebih baik, supaya nanti tidak dipikirin lagi, supaya mencapai sebuah kondisi yang maksimal dan lain sebagainya. Dan di hari yang sama juga saya mengusahakan supaya apa yang saya pikirkan itu bisa difasilitasi atau setidak-tidaknya ada teman sharing. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya hal yang saya pikirkan ini tidak jadi terus-terusan kepikiran. Begitu. Kayak tadi misalnya memutuskan Indonesia. Memutuskan Indonesia itu berasal dari momen overthinking juga. Tengah malam bahkan kadang ada kayak kita momen-momen di kamar mandi kan, misalnya lagi apa meditasi ini di kamar mandi, tiba-tiba kepikiran sesuatu, saya akan langsung keluar dari kamar mandi, ambil buku, ambil kertas, coret-coret. Memutuskan Indonesia itu berasal dari situ. Tengah malam dan di kamar mandi lagi mikirin macem-macem, keluar dari kamar mandi langsung butuh ini, namanya ini, pergerakannya ini, kita butuh ini. Dan di jam yang sama juga jam 12 malam langsung saya kontakin teman saya, ternyata masih bangun, gue ada kepikiran A, B, C, kita harus A, B, C, gimana menurut lo? Siap, gas, langsung kerjain, besok pagi bentuk tim, besokannya kita langsung rapat, meeting, bikin timeline, bikin bentuk tim nasional langsung di hari yang sama, begitu. Itu membiasakan critical thinking tuh begitu. Oke, jadi pada saat ide itu muncul, pada saat ada sebuah ide tadi sudah dibuat prototipenya ataupun sudah dilaksanakan, itu juga harus terus dievaluasi ya. Itu juga membantu sebuah critical thinking, analytical thinking itu tadi. Dan menurut saya analytical thinking dan critical thinking mungkin korelasinya sangat-sangat luar biasa. Maksudnya kita pada saat kita harus berpikir kritis, kita juga harus bisa menganalisa dengan baik supaya tepat sasaran ya, Kak. Betul. Yang penting jangan lama-lama dibiarkan mengendap di pikiran, jangan lama-lama dibiarkan mengendap di buku, di kertas, jangan lama-lama dibiarkan mengendap di notes handphone. Langsung eksekusi, evaluasi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki, begitu. Oke. Pada saat Kakak menjadi seorang mahasiswa yang cukup aktif organisasi juga, dan memang jurusan Kakak juga di ilmu sosial dan politik di jurusan hubungan internasional. Apakah Kakak menjadi seorang yang vokal terhadap berbagai isu dalam menyampaikan suara, berpendapat? Kalau iya, bagaimana cara Kakak untuk bisa memang tepat sasaran gitu pada saat menganalisa ataupun pada saat memberikan suara itu tadi, memberikan pendapat itu tadi? Bagaimana cara Kakak untuk bisa tepat sasaran dan valid pada saat menyampaikan pendapatnya? Kalau dibilang saya vokal atau enggak tergantung ya, maksudnya ini dalam bidang apa. Jadi saya juga enggak aktif dalam banyak isu, enggak semua. Jadi saya fokus dalam bidang kepemudaan, dalam pengembangan kepemudaan. Makanya ketika ditanya siapa Rifki Fadilah dari Youth Empowerment Advocate, saya aktif mengadvokasi isu pengembangan kepemudaan, itu pemberdayaan pemuda gitu. Jadi bagaimana caranya supaya misalnya tepat sasaran dan sebagainya ketika membuat sebuah analisa atau ketika membuat sebuah perencanaan grand design dari sesuatu, kita nggak cuma sendiri, kita juga membutuhkan orang lain untuk memvalidasi pikiran kita gitu. Jadi ketika udah nih misalnya bikin mind map tentang apa segala macam, kita akan cerita sama temen nih, gue ada pikiran A, B, C, menurut gue A, B, C, menurut lo gimana? Menurut lo pendapat gue ini valid atau enggak? Kira-kira apa yang cacat dari pendapat gue? Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi tapi nggak sembarangan, kita juga pilih-pilih teman yang memang menurut kita kompeten dalam hal tersebut, yang misalnya sekira-kiranya dia juga mantap pemikirannya gitu. Jadi kita nggak cuma sendiri aja, tapi kita juga mencoba untuk mengetahui pandangan atau pikiran-pikiran dari orang lain itu seperti apa sih gitu. Jadi kita mencoba berusaha untuk memvalidasi pikiran kita.
Dan apakah menurut kakak relasi itu penting? Karena tadi kakak sudah meng-highlight bahwasanya ya pada saat kita memang ingin membuat sesuatu, kita juga perlu kan beberapa orang yang mungkin punya visi yang sama, misi yang sama, dan juga cara berpikir maksudnya dengan critical dan analytical thinking yang baik. Apakah menurut kakak membesarkan relasi terus itu adalah sebuah hal yang menjadi major factor ya pada saat kita ingin meraih kesuksesan di berbagai hal? Untuk memperluas relasi itu sangat penting, Ren, sangat penting. Bahkan ketika ditanya misalnya, jadi saya kan agak kaget ya ketika masuk ke perkuliahan juga pada saat itu. Jadi waktu SMA saya biasa banyak teman tuh beneran teman deket tuh banyak. Gitu. Ketika SMA kok agak susah nih ternyata cari teman. Ternyata yang benar kuncinya adalah memperluas jaringan tapi memperkecil lingkaran. Jadi memperkecil circle tapi memperluas jaringan. Jadi jaringan itu memang betul-betul harus sangat luas gitu. Dan dari SMA pun kan saya ikut FKUKB, ikut FOJB, ikut Forum Nusantara, merupakan salah satu upaya untuk memperluas jaringan. Kita kenal dengan banyak orang, kita terus maintain sampai hari ini. Bahkan orang-orang yang saya komunikasi dengan stakeholder ketika SMA, di kelas 2 SMA sampai hari ini masih berteman dengan baik. Bahkan kita kerja bareng di beberapa bidang, beberapa proyek kita kerja bareng. Jadi relasi itu sangat penting. Bahkan kalau misalnya kita mau terang-terangan, kita mau buka-bukaan, banyaklah yang namanya kayak misalnya orang-orang bicara soal privilege itu salah satunya adalah orang dalam, gitu. Tapi dalam hal ini sebenarnya nggak salah-salah juga untuk bicara yang namanya orang dalam, gitu. Yang penting kita kompeten. Selama kita kompeten, kita kenal dengan orangnya. Jadi orang itu cenderung akan lebih pilih, saya kenal orang ini, saya tahu orang ini jauh betul, gitu. Jadi saya akan pilih orang ini. Begitupun saya ketika mengerjakan proyek memutuskan Indonesia. Saya nggak langsung publikasi, teman-teman saya akan mengadakan A, B, C, saya butuh berapa orang, nggak gitu. Ketika itu saya akan langsung kontak dulu teman-teman mana nih. Jadi di malamnya saya akan memproyeksikan, oh orang ini cocok untuk A, orang ini cocok untuk B, orang ini cocok untuk C. Paginya langsung saya kontakin. Jadi orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman sekitar kita, dan memang kita tahu mereka berkompeten, kita akan lebih mudah untuk reach, kita lebih mudah untuk menjangkau. Begitupun untuk masa depan kita sih, untuk mungkin nanti bekerja dalam dunia profesional dan lain sebagainya, relasi sangat-sangat penting. Begitu banyak poin yang sudah kita bahas, dan menurut kakak sendiri ada nggak sih maksudnya harapan kakak untuk para pemuda di Indonesia khususnya dalam berkontribusi? Mungkin ya dalam beberapa tahun ke depan kan kita ya hadapin bonus demografi, juga kita lagi mengembangin ekonomi besar-besaran, kita lagi bersaing untuk bisa menjadi, mungkin di daerah Asia Tenggara aja kita ingin berusaha untuk bisa menjadi negara yang besar juga di segi ekonomi dan berbagai hal. Ada nggak sih harapan dari seorang Rifki Fadila sendiri untuk pemuda ini? Harapan untuk pemuda sebetulnya kita nggak banyak-banyak, Rehan. Yang menjadi dasar dari pergerakan kita, dari pergerakan pengembangan pemberdayaan kepemudaan ini juga salah satunya adalah, yang paling utama adalah kita pengen pemuda bisa minimal mengenali dirinya sendiri, gitu. Jadi ketika ini menarik untuk dibahas, ketika memutuskan Indonesia kemarin, kita kan survei nasional. Kita selain dari survei kuesioner, kita juga ada namanya diskusi daerah. Kita melaksanakan diskusi daerah di 30 provinsi. Ada 4 provinsi yang terkendala, jadi kita nggak bisa melaksanakan di sana. Di beberapa daerah, beberapa provinsi yang bahkan provinsi-provinsi yang let's say misalnya Kalimantan Utara, misalnya Sulawesi, Maluku dan lain sebagainya. Bahkan di sana banyak orang-orang yang belum mengetahui bonus demografi itu sebetulnya apa sih. Gitu. Banyak yang belum mengetahui kenapa kita harus menjadi pemuda maksimal, kenapa kita harus mengenali minat dan bakat, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus mengenal diri sendiri. Gitu. Mereka belum tahu. Gitu. Jadi kalau ditanya apa harapannya adalah semoga pemuda Indonesia ke depan semakin banyak yang meningkatkan self-awareness bahwa mengetahui minat dan bakat itu penting, menjadi diri sendiri itu penting. Karena saya kalau misalnya ditanya untuk kalau misalnya sharing di mana-mana, saya selalu bilang teman-teman, silahkan lakukan apa yang kau suka. Lakukan apa yang kau suka, tapi jangan suka-suka. Kamu suka apa? Kamu suka nyanyi, tapi jangan cuma suka-suka doang, nyanyi cuma di kamar mandi, nyanyi cuma pas gabut, nyanyi cuma di waktu kosong dan sebagainya. Diseriusin.
diseriusin. Kamu suka gambar, begitupun dengan suka nulis, suka apa dan lain sebagainya. Jangan cuma jadi obat kabut, tapi benar-benar kerjain, seriusin, supaya kita benar-benar nanti Indonesia itu membutuhkan yang namanya identitas baru yang kokoh. Ketika misalnya kita mendengar nama Raihan Rizan, siapa sih Raihan Rizan itu? Oh, presenter terkenal di Indonesia, yang paling jago di Indonesia, nggak ada yang ngalahin gitu. Jadi orang-orang yang kokoh, nggak yang dia banyak sih kebisaannya jago, tapi gue nggak tahu dia paling jago apa sih. Susah tuh yang kayak gitu. Jadi kita fokus. Semoga semakin banyak orang-orang yang fokus. Ya, benar sekali. Berarti memang bagaimana kita untuk bisa peka dengan lingkungan, dan juga pada saat kita peka lingkungan, sebelum kita peka dengan lingkungan, kita harus peka dengan diri sendiri ya. Harus peka dengan diri sendiri itu sangat-sangat penting. Ketika ditanya misalnya apa sih faktor, atau misalnya apa sih pembangun kepemimpinan, leadership itu terdiri dari apa? Leadership itu terdiri dari 5 hal. 3 dari 5 tersebut adalah self leadership. Ada self awareness, ada self regulation, ada self motivation. Jadi yang namanya diri sendiri itu penting juga. 3 dari 5 faktor pembangun kepemimpinan itu berasal dari diri sendiri. Kita harus peka pada diri sendiri, peka pada motivasi diri sendiri, dan peka terhadap pengaturan diri sendiri. Itu sangat penting. Karena memang pada saat kita menjalani kehidupan semua langkah itu diambil diri kita sendiri yang mengambil langkah itu tuh, bukan kita harus nanya ke orang lain ya. Betul. Soalnya kan dalam memilih sebuah jalan yang benar-benar jalan kita, sebelumnya kita harus tahu dulu minat dan bakat kita. Benar sekali. Betul. Jangan dulu ke daerah-daerah pelosok. Kemarin kita didiskusi daerah DKI Jakarta aja. Ini DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Salah satu kolaborator kita, salah satu teman diskusi kita bilang, Kak, DKI Jakarta itu pemudanya masih banyak orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka masih belum memikirkan mereka ini sebetulnya mau apa. Mereka ini sebetulnya mau mengembangkan diri menjadi apa. Mereka belum tahu. Jadi kita sangat membutuhkan itu. Mereka bilang begitu. Ini ibu kota Jakarta, apalagi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman, mereka pasti sangat-sangat kurang akses pada pengembangan diri. Masih begitu banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh pemuda itu sendiri ya, karena nanti pada saat di bonus demografi juga PR ini akan menjadi sebuah hal yang benar-benar harus segera diselesaikan. Jangan sampai sebuah opportunity menjadi sebuah bencana ya Kak ya, di penghujung nanti ya. Benar sekali. Iya, bencana bonus demografi nanti malah jadi bencana demografi karena tidak ada. Iya, benar sekali. Itu menjadi PR kita semua. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A nih Kak. Jadi saya sudah memperoleh 3 pertanyaan sih yang saya punya sekarang. Oh, udah jadi 4 sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Lydia Yoanita. Bagaimana menyikapi pemuda yang diberitakan media melakukan tindakan negatif justru ditiru oleh pemuda lainnya? Dan bagaimana untuk memutus contoh kebiasaan buruk itu? Oke. Nah, ini menarik. Ini berhubungan sama yang baru banget tadi kita bahas mengenai self leadership. Kita bicara soal apa sih pendiri atau faktor pembangun kepemimpinan. Leadership ada 5. 3 dari 5 adalah self leadership. Jadi ada self awareness, ada self regulation, ada self motivation. Bagaimana caranya menyikapi ketika ada pemuda-pemuda yang melakukan hal negatif tapi terus banyak ditiru, banyak dicontoh gitu. Ini kunci banget. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain. Kita nggak bisa mengkontrol apa yang terjadi di luar tubuh kita. Nggak bisa. Salah satu-satunya yang bisa kita kontrol dan kita jamin kontrolnya adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau dilihat kita fenomena yang lebih luas, sekarang itu kita sudah masuk ke era banjir informasi. Informasi itu beredar di mana-mana. Jadi kalau dulu informasi kita cuma bisa dapat misalnya dari radio, dari koran, misalnya koran itu kan bagus ya, dia ada tim redaksinya. Jadi ada verifikasi. Tapi kita sekarang dapat informasi itu dari sosial media, di mana-mana ada, semua orang bebas bikin informasi. Artinya kita pun bebas untuk memilih informasi mana yang mau kita baca, gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol yang namanya gimana sih caranya supaya orang-orang di luar sana melakukan hal baik supaya dicontoh orang-orang melakukan hal baik juga. Nggak bisa, that's bullshit. That's total bullshit. Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengontrol diri kita sendiri, mengedukasi diri kita sendiri supaya nggak ngikutin tuh yang bodoh-bodoh, gitu. Jadi untuk memutus mata rantai itu ya kita sekarang juga sedang berusaha. Kita mau bikin yang namanya
sekarang saya lagi mulai menggarap pendirian pusat belajar kepemimpinan dan manajerial. Yang mau kita lakukan adalah bagaimana caranya pemuda bisa kontrol dirinya sendiri dulu deh. Gak apa-apa orang lain mau kayak gimana, kita kontrol diri sendiri, tidak melakukan apa yang hal negatif dilakukan oleh orang lain. Gitu. Kita punya 2 tangan ini nggak cukup untuk nutupin mulut orang-orang di luar sana, nggak cukup untuk mengkontrol orang lain di luar sana. Apa yang bisa kita lakukan adalah tutup telinga, kita nggak usah ikut-ikutan hal negatif. Yep. Benar sekali, karena memang pada saat proses globalisasi begitu berjalan dengan cepat, kita sudah punya media sosial yang ya juga berperan besar ya di hidup kita ya. Kita maksudnya nggak bisa kita nggak megang HP justru jatuhnya sekarang, karena memang sangat diperlukan gitu, esensial sekali gitu kan. Iya, bahkan teman-teman pun sekarang bisa memilih megang HP itu untuk apa? Apakah untuk jadi buzzer, untuk menyebarkan kebencian, untuk ngebully orang lain, atau untuk nonton seminar ini? Gitu. Semua orang punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Benar kali, semua orang punya pilihan. Ya, itu poin yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Itu ada dari Fatma Amalia. Bagaimana menyikapi perbedaan pemikiran, prinsip antar anggota organisasi yang seringkali menjadi perdebatan, yang alot dan sama-sama memegang teguh prinsip dan pemikirannya. Ini menjadi, saya rasa ini relevan sekali dengan begitu banyak ketua yang ada di Indonesia sebenarnya. Gimana? Betul. Ini berarti kalau untuk ngebahas ini bisa 4 jam sendiri ini, bikin seminar sendiri untuk jawab pertanyaan ini. Tapi singkatnya, bagaimana caranya menyikapi perbedaan pendapat? Pertama, kita perlu menyadari, kita perlu menerima bahwa perbedaan pendapat itu pasti. Gitu. Setiap orang, setiap kepala punya pemikirannya masing-masing. Tapi mengingat dalam lingkungan organisasi itu ada yang namanya tujuan. Kita punya namanya tujuan organisasi. Kita punya visi misi organisasi. Jadi ketika dalam satu organisasi terjadi yang namanya perbedaan pendapat, that's all okay, nggak apa-apa. Tapi pemikiran-pemikiran tersebut dikumpulkan, lalu dianalisis bersama. Mana yang paling bermanfaat, mana yang paling membuat organisasi tersebut cepat untuk mencapai tujuannya. Mana yang kira-kira paling relevan untuk melakukan hal tersebut, mana yang kira-kira sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, mana yang paling sesuai dengan organisasi. Kalau saya biasanya bikin ada tools apa sih namanya untuk breakdown satu pendapat kayak gitu. Misalnya mana nih ada yang paling terkenal, mungkin ada SWOT. Ada misalnya kita menganalisis ada strength-nya, kekuatan, ada kelemahannya apa, peluangnya apa, opportunity dan threat. Kita terbiasa untuk melakukan itu. Jadi semua orang tumbuhkan dulu setiap orang bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang normal, hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari. Jadi ketika perbedaan pendapat itu penting, tapi juga orang-orangnya sadar bahwa mereka tidak bisa memaksakan pendapat gitu. Yang namanya organisasi, kita biasakan musyawarah mufakat, mana yang paling deal. Kalau memang mentok-mentok banget, kita voting, pemilihan suara. Mana yang paling relevan, mana yang paling disukai oleh seluruh orang yang berbeda pendapat tersebut. Yap. Memang itu menjadi sebuah hal yang penting ya, menjadi sebuah ketua di berbagai hal ya. Memimpin, bahkan memimpin diri sendiri, decision making itu penting. Terus kita bisa melihat lingkungan, bagaimana bergerak, terus gimana kita memutuskan untuk kita bergerak juga. Ya itu. Betul. Kita nggak bisa membuat semua orang senang. Kita nggak bisa menyenangkan orang lain. Tapi yang terpenting adalah dalam satu organisasi ada namanya tujuan. Kita sedang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sedang berusaha menyenangkan setiap pengurus yang ada di dalam. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari Aisyah dan Mama. Apa yang harus kita lakukan jika kita merasa mulai malas dalam menjalankan tugas dari organisasi? Ini mungkin dari tadi itu orang penasaran tentang gimana sih jadi ketua segala macam. Nah, ini pertanyaan dari seorang anggota nih, Kak. Jadi pada saat kita pasti juga kadang merasakan hal itu nggak sih pada saat kita menjadi sebuah anggota kadang. Iya. Jangan anggota deh, ya saya sendiri juga sering kok namanya merasakan di tengah-tengah aduh kok kayaknya capek banget nih orang-orang kok kayaknya nggak setinggi kita effortnya gitu, kok kayaknya gua doang nih yang paling semangat gitu, jadi bikin malas kan gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Pertama, preventif. Kita pencegahannya adalah sebelum masuk satu organisasi, kita pahami dulu motivasi kita apa.
kita harus punya yang namanya motivasi kuat. Motivasi yang kuat itu the great why, alasan besar kenapa sih kamu ikut organisasi tersebut gitu. Jadi ketika kamu sudah punya hal tersebut, di tengah-tengah kamu mulai merasa capek, lemas, malas dan lain sebagainya, kita kembali ke alasan. Kenapa ya? Dulu gue ikutan ini. Oh, dulu gue ikut ini karena A, B, C. Jadi kita mengingat-ingat lagi yang namanya motivasi tersebut. Motivasi itu penting banget gitu. Jadi ketika kita mengingat-ingat motivasi, kita akan kembali semangat gitu. Kayak misalnya dalam hubungan juga, kenapa ya gue mau sama orang ini gitu. Oh dulu gue mau sama orang ini karena A, B, C. Ketika di tengah-tengah sudah bosan, mengingat-ingat lagi, kita akan kembali semangat. Atau yang kedua adalah kamu harus punya yang namanya teman ngobrol. Tapi teman ngobrol jangan yang sama-samanya gitu. Lo lagi males, curhat sama orang yang males juga, wah udah keluar dah dua-duanya. Gitu. Lagi termotivasi males, ya? Iya, termotivasi buat keluar. Lagi males ngobrol sama orang yang masih semangat misalnya. Cerita aja nggak apa-apa. Atau misalnya kalau misalnya kamu adalah kamu misalnya anggota atau pengurus di bawah seorang pemimpin, cerita sama pemimpinnya nggak apa-apa. Cerita sama ketuanya, saya lagi males banget ngerjain organisasi. Kira-kira harus apa nih? Cerita curhat-curhat nggak apa-apa. Gitu. Jadi harus punya teman cerita, harus punya pemantik juga. Yang namanya api mungkin suatu hari akan redup, tapi bagaimana caranya kita menyalakan api tersebut kembali. Gitu. Wajar kok, wajar. Yang namanya bosan, malas tuh wajar. Wajar kayak. Jadi sebenarnya lebih bagaimana kita untuk bisa keluar dari suasana itu ya, suasana malas, suasana berkabung gitu-gitu ya. Untuk bisa keluar dari situ sebenarnya. Iya, biasanya kalau udah malas nih yang namanya ngecek grup chat juga udah males banget. Aduh gue males dah buat ngelihat grup WhatsApp nih, udah males gitu. Gimana caranya? Cerita aja dulu sama orang, nggak apa-apa. Iya, oke. Berarti memang ya istirahat tuh perlu memang. Nggak harus kita terus berlari sih sebenarnya. Memang ya malas pasti datang lah semua. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, ambil pelan-pelan. tempo. Take time to yourself. That's why self leadership itu penting, self awareness itu penting. Jadi ketika kita ada di titik malas, kita tahu obatnya apa. Self awareness itu pemahaman terhadap diri sendiri, nyambung juga dengan kelola emosi. Misalnya ketika kita lagi nggak mood, kita lagi bete, kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita bete. Kan nggak mungkin kita bete setiap hari all day long, setahun panjang. Misalnya kita bete terus selama setahun, kan nggak mungkin. Jadi kita tahu obatnya. Misalnya ketika mood gue lagi nggak bagus nih, gue makan coklat. Ketika mood gue lagi nggak bagus nih, gue jalan kaki seenggak-enggaknya 100 meter. That's all okay. Kita harus paham sama diri kita sendiri. Ketika kita gue lagi malas nih, gue harus ngapain, ngedengerin musik kah, menggambar kah, apa dan sebagainya, harus paham sama diri sendiri. Itu penting banget. Oke. Self awareness dan self leadership. Iya, benar sekali Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mungkin nanti kita bakal tambah satu lagi biar 5 ya. Ini kita ke pertanyaan keempat dulu. Dari Tri Julia, Kak mau tanya, buat menyadarkan diri kita sendiri dan teman-teman buat mulai mengenal diri sendiri bagaimana? Gimana bentar. Buat menyadarkan diri sendiri. Buat menyadarkan diri sendiri dan teman juga. Jadi mungkin maksud dari Kak Tri Julia, ada nggak sih mungkin dari tips dari Kak Rifki Fadilah itu sendiri gitu pada saat memulai mengenal diri? Soalnya kan saat kita tumbuh kan kita juga mulai interest baru nih, gue kenapa nggak nyoba ini nih ya? Itu gimana Kak? Bisa? Ya. Nih tadi ini sebenarnya jawabannya ini aja dari tadi tuh, ini terus dari tadi. Saya tadi bilang saya orang yang selalu resah. Ketika resah, cari solusinya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat diri sendiri menyadari atau memahami diri sendiri adalah dulu. Ini saya cerita aja di praktikalnya gimana. Dulu pun saya juga nggak ngerti diri saya itu kenapa. Diri saya sendiri tuh bagaimana. Self awareness tuh rendah banget ya gitu. Jadi nggak tahu tuh namanya lagi. Yang namanya nggak mood tuh. Sering banget kita nggak tahu kenapa. Kenapa lu bete? Nggak tahu. Jadi I just bad mood for no reason gitu. Nah itu kan nggak bagus. Nah dari hal-hal tersebut saya mikir, wah ini nggak boleh nih kayak gini terus. Yang namanya kita harus produktif, ada tugas yang harus dikerjain dan lain sebagainya. Nggak bagus kalau misalnya lagi ngerjain tugas tiba-tiba bad mood, terus malah jadi tugasnya terbengkalai, kan nggak bagus. Jadi harus paham yang namanya bagaimana mengelola emosi tersebut. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya untuk menyadarkan diri, kamu pikirkan keadaan di mana ketika kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, kamu bingung apakah kamu mau terus-terusan seperti itu di masa depan. Gitu. Kalau misalnya jawabannya adalah tidak, mulai hari ini juga mengenali dirimu sendiri, berkenalan dengan diri sendiri. Kamu sudah kenal belum dengan diri sendiri? Gitu. Yang namanya mengenali diri sendiri itu nggak cukup untuk
di waktu luang. Kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita mencoba mikirin deh diri gue sebenarnya apa ya. Nggak cukup. We need to take time. Kita harus meluangkan waktu, bukan di waktu luang. Saya waktu itu meluangkan waktu benar-benar seharian lebih untuk mind map diri saya sendiri. Kalau saya lagi bad mood, saya harus apa? Saya lagi sedih, harus apa? Kalau saya marah, harus apa? Apa yang membuat saya marah? Apa yang men-trigger perasaan marah saya? Apa yang men-trigger perasaan bad mood saya? Semuanya saya mind map, gitu. Jadi, ketika kita mengambil satu waktu untuk itu, kita akan lebih mudah ke depannya, gitu. Jadi kita udah paham yang namanya seperti itu. Ya, kalau misalnya gimana caranya untuk menyadarkan diri sendiri, ya itu aja, ingat-ingatnya kamu mau terus-terusan seperti itu, kamu mau terus-terusan tidak kenal sama dirimu sendiri. Sering kan kita kadang merasa asing pada diri sendiri, kok gue mikir begini ya, kok gue punya pikiran seperti ini ya, kenapa ya gue begini gitu. Kalau misalnya itu dijaga terus-terusan, ya udah terus-terusan aja, bingung sama diri sendiri, nggak kenal sama diri sendiri lah sampai kapan-kapan juga. Oke. Ya mungkin itu poinnya yang luar biasa banget. Nanti mungkin langsung bisa diterapkan kepada diri pribadi, karena mungkin ya kita semua mempunyai PR yang luar biasa pada saat mengenal diri. Iya. Apalagi informasi. Langsung seminar ini beres, langsung ambil kertas, ambil pulpen, main map diri sendiri, kenalan sama diri sendiri. Kenalan sama diri sendiri. Oke, ini kita pertanyaan terakhir dari Ica Koirunisa. Bagaimana caranya supaya kita tetap berkontribusi dan bekerja sama dalam organisasi dengan baik di era pandemi ini? Itu sangat relevan sih Kak sebenarnya. Oke, di era pandemi, bagaimana caranya supaya kita tetap berkontribusi? Nah, teman-teman, di era pandemi ini semuanya berubah ya. Semuanya kita era pandemi ini membuat kita harus beradaptasi pada banyak hal. Semuanya ada shifting, ada world shifting, pokoknya ada pergeseran lah. Yang tadinya kalau rapat kita bisa cepet-cepetan, ayo semuanya teman-teman rapat kumpul di ruangan jam sekian sudah harus ini, enggak. Kalau sekarang semuanya menjadi lebih lebih lambat. Kita harus beradaptasi pada hal itu. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya tetap berkontribusi dalam era pandemi seperti ini adalah jaga komunikasi. Itu penting banget, jaga komunikasi. Sekarang kan misalnya jauh-jauhan ya, sekarang relevannya adalah misal organisasi mahasiswa deh, misalnya himpunan mahasiswa atau BEM atau apa dan lain sebagainya, yang tadinya bisa rapat langsung kumpul di ruangan di sekretariat, sekarang mahasiswanya pulang semua ke daerah. Sekarang mahasiswanya pulang kampung semua. Gimana caranya biar rapat? Kan semuanya lewat online. Ada grup WhatsApp, ada grup Line. Kita rapat yuk teman-teman kita rapat di Zoom jam sekian. Yang penting adalah komunikasi. Tadi itu kita punya pilihan. Kita punya pilihan apakah kita mau mengabaikan grup chat tersebut, apakah kita mau memberi kabar. Yang terpenting untuk berkontribusi adalah kita harus berkabar terus. Apapun keadaannya, kita lagi bisa, kita lagi nggak bisa, ada kendala apa, ada dukungan apa dan lain sebagainya, kita harus terus berkabar. Jangan sampai hilang. Gitu. Jadi kontribusi sekarang ini ya sekecil apapun, yang penting jaga komunikasi lah. Gitu. Soalnya ini ngerasain banget nih, saya ngerasain banget di beberapa project kan kita lintas pulau juga. Beberapa orang ada yang kayak untuk hilang-hilang tuh bener-bener bikin kesel. Kesel itu kayak ini orang kemana sih gitu. Iya. Kalau kita nggak tahu kabar kan jadi seuzon terus ya, seuzon, negative thinking. Iya, seuzon. Jangan-jangan nih orang yang pengen ngilang atau pengen gimana gitu. Saya selalu menghargai. Sekarang ini saya selalu berusaha untuk menghargai orang-orang yang komunikasi. Misalnya bahkan untuk ngabarin bilang lagi mager pun saya akan hargai. Terima kasih, nggak apa-apa. Kan wajar ya, kita nggak pernah tahu di rumahnya lagi ada masalah apa, lagi ada kondisi seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kita selalu berusaha mewajarkan, kita mengapresiasi. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita harus berusaha untuk mengapresiasi hal-hal kecil. Kita juga effort pada hal-hal kecil pun biasakan, nggak apa-apa. Yang penting adalah berkabar, berkomunikasi. Menjaga komunikasi, ya. Karena memang pada saat kita sudah memasuki daerah sekarang yang komunikasi jauh lebih gampang ya. Dulu mungkin pada saat kayak kita udah punya HP, tapi kita harus beli pulsa, ya harus telepon, ambil paket dan semacam. Sekarang ada WiFi di rumah, terus juga sekarang HP juga canggih-canggih. Maksudnya pandemi ini kita harus bisa beradaptasi gitu, nggak bisa terus beralasan, aduh sorry ya gue nggak ini, sorry ya gue nggak bisa karena memang. Iya, betul. Ya.
Tapi enggak, maksudnya adalah nggak apa-apa untuk nggak bisa tuh nggak apa-apa. Yang penting kasih kabar gitu. Mau kamu nggak bisa karena apapun pun kasih kabar. Nggak, sorry ya nggak bisa, gue hari ini mau bantu nyokap untuk bikin adonan kue. Nggak apa-apa, kasih kabar. Sorry ya nggak bisa hari ini karena kuota gue cuma kuota chat, jadi nggak bisa ikutan Zoom. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kasih kabar. Kasih kabar. Kayak gitu. Kasih kabar. Oke. Maintain communication ya Kak ya. Wah itu penting banget. Penting banget. Oke. Mungkin pesan terakhir dari seorang Vicky Fadilah buat seluruh audiens webinar Pengamat Fest di sesi kali ini. Ada Kak? Pesan singkat. Ada. Iya. Pesan singkat untuk teman-teman peserta webinar dari Pengamat Fest hari ini, siang ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan. Pesannya adalah teman-teman, yuk kita kenali diri sendiri, kita berkenalan dengan diri sendiri. Silahkan lakukan apapun yang kau suka, tapi jangan suka-suka, karena Indonesia, pemuda Indonesia terserah padamu. Ya. Ayo teman-teman semua harus bisa terus mengembangkan diri. Ingat tadi kata Kak Rifki, abis ini langsung ambil kertas ya, langsung tulis ya semuanya, langsung main map diri sendiri, membangun semuanya. Oke. Ada waktu kan sebelum ke webinar kedua, ada waktu 30 menit 1 jam lumayan. Langsung. Bisa langsung dibikin prototipe dulu ya, kasarnya dulu ya. Iya. Benar sekali. Oke Kak, mungkin itu dia akhir dari sesi webinar kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Rifki Fadilah untuk bisa udah nyempatin datang di acara webinar Pengamat Fest. Saya sangat mengapresiasi sekali, sangat luar biasa sekali pesan-pesan yang disampaikan, dan mungkin itu juga dirasakan oleh seluruh audiens. Pasti sekali mendapatkan begitu banyak insight dari seorang Rifki Fadilah. Ya, oke. Mungkin itu juga sekaligus benar-benar mengakhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak Kak Rifki Fadilah. Semoga sehat selalu, terus dijaga juga kondisi badannya Kak. Stay healthy pokoknya. Stay safe juga. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Pengamat Negeri untuk kesempatannya. Semoga sukses terus untuk bikin program, semakin berkontribusi, semakin berinovasi, dan terus jangan capek-capek untuk mengamati negeri ini. Asik. Quotes-nya luar biasa penutupan. Iya. Terima kasih banyak Kak. Semoga nanti kita bisa ketemu ya Kak di lain waktu. Offline ya kita ketemu. Iya. Tentunya dengan protokol kesehatan, dan semoga Covid ini segera selesai ya. Karena sangat meresahkan sekali. Amin. Oke. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga kepada seluruh audiens. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kita tutup sesi webinar kali ini. Dadah.